pujian yang dipersembahkan kepada Tuhan dari saudara-saudari anak-anak di suku Yapa. Setiap bagian pembacaan Alkitab dari Amsal pasal 3. Amsal pasal 3 kita dapat menyiapkan bagian pembacaan Alkitab sambil menunggu saudara-saudari anak-anak Bapak Ibu mempersiapkan diri dari suku Sumatera. Akan bersama pujian dari kasih-kasih kita yang berada dari daerah Sumatera Utara. Setelah pembacaan Alkitab akan diberikan kesempatan kepada pujian dari suku Sangir, Manado, memuji Tuhan.
Tuhan. Orang Medan bilang mau lihat kuda. Horas. Marilah kita berdoa memohon hikmat dan Roh Kudus dari Tuhan. Kita berdoa. Pembacaan Alkitab bagi kita di saat ini dari Amsal pasal 3, khusus pada ayat yang ke-9. Pendeta membaca judul dan kita semua membaca ayat 9 bersama-sama. Berkat dari hikmat. Ayat 9, 1, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan segala dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Ayat yang ke-10 dilanjutkan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah. Oh,
Dari lagu yang dinyanyikan ini yaitu doa permohonan. Tuhan yang ada di atas, lihatlah mereka yang sedang memohon agar umur panjang dan bahagia selalu. Bagaimana sejahteranya di langit, begitulah sejahteranya di bumi. Bagaimana sejahteranya di bumi, begitulah sejahteranya kita manusia. Kita sebagai manusia, sahabat, hanya berserah saja pada Tuhan yang ada di atas. Dia yang tahu segalanya, yang akan menjadi di atas tanah dan bumi ini. Tuhan yang ada di atas, lihatlah mereka yang sedang memohon agar umur panjang dan bahagia selalu. Sebagaimana sejahteranya di bumi, begitulah sejahteranya di langit. Demikian agar umur panjang dan bahagia selalu. Amin. Memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari anak-anak yang bersukacita dan yang bersyukur kepada Tuhan, yang diberkati Tuhan, yang mengasihi Tuhan dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam keseluruhan bagian teks pembacaan Alkitab kita di saat ini, kalau kita lihat, bagian ini bicara tentang hikmat, berkat dari hikmat.
Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sampai hari ini, apakah kita pernah mendapati ada sekolah yang dimana kita akan belajar tentang hikmat? Apakah ada sekolah khusus tentang hikmat atau akademi hikmat? Sampai hari ini sekolah itu belum ada. Dan kita pasti tahu bahwa tidak ada sekolah khusus tentang hikmat, karena Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, hikmat itu bukan pengetahuan secara intelektual. Hikmat itu bukan sesuatu yang dipelajari dengan baca banyak buku. Ada orang pintar, dia baca banyak buku, tetapi belum tentu dia berhikmat. Orang juga bisa pintar, orang juga bisa tahu segala sesuatu secara intelektual, tapi bisa juga dia tidak memiliki hikmat. Karena jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, hikmat adalah permulaan bagaimana seseorang terhubung dengan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi kalau permulaan takut akan Tuhan, maka sebenarnya hikmat itu bicara tentang etika yang benar. Dan seperti apa etika yang benar? Harus bagaimana? Dan itu diajarkan oleh hikmat. Kita mendapatinya di dalam hikmat. Hikmat itu kebenaran. Dan ketika seseorang memiliki hikmat, seseorang akan hidup dalam takut akan Tuhan. Maka akan terlihat dalam gaya hidupnya, dalam segala sesuatu yang dilakukan, karena hikmat pimpin dia untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi hikmat bukan sekedar pengetahuan secara intelektual, tetapi hikmat adalah bagaimana seseorang memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah, dan bukan hanya kenal Tuhan Allah saja, tetapi dia mempelajari bahwa Allah itu benar-benar dialami di dalam hidupnya. Dia takut akan Tuhan dan dia sungguh-sungguh mengalami bagaimana takut akan Tuhan. Kita bisa bilang, kita kenal Tuhan. Nah, saya kenal Tuhan, saya anak Tuhan. Semua bisa bilang. Tetapi sikap takut akan Tuhan seperti apa? Dan belum tentu semua orang bisa lakukan hal itu. Karena jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Salomo hendak mengingatkan kita. Karena itu Salomo hendak ingatkan kita, hanya di dalam hikmat kita bisa membangun hubungan dekat dengan Tuhan. Dan kita dapat merasakan keajaiban-keajaiban Tuhan di dalam segala susah dan senang hidup kita. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, secara khusus pada ayat 9 dan ayat 10, Salomo hendak mengingatkan saya dan saudara tentang bagaimana kita mengucap syukur dengan memberi persembahan yang benar. Dan menurut kita, bagaimana kita memuliakan Tuhan dengan berkat yang Tuhan karuniakan di tengah kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Hari ini di dalam ibadah kontekstual dan pada waktu-waktu yang akan datang, kita dibawa dalam satu tata liturgi yang bukan hanya memberi persembahan berupa uang pada pundi, pada kolektor, tetapi kita dibawa untuk juga memberikan persembahan bahan natural, dibawa ke rumah Tuhan. Sebenarnya apa latar belakang ini? Kita tahu persis bahwa orang tua kita dulu tidak hanya membawa uang ke gereja. Benar Bapak Ibu? Di Sumatera pendeta punya sawah sendiri.
Di Ambon pendeta punya cengkeh sendiri. Di Yapen pendeta punya pohon pinang sendiri, sagu juga sendiri, dusun. Di Biak pendeta punya kebun kelari sendiri, sayur-sayur, ikan. Di Waropen juga sagu, ada ikan dan mungkin lain-lain yang menjadi ciri khas. Di Timur pendeta punya kebun jagung sendiri. Di Sentani pendeta punya sagu sendiri. Di Jayapura ikan dan juga lain-lain sebagainya. Di Manado pendeta punya kebun kacang sendiri, gula merah yang diolah dari pohon. Benar Bapak Ibu, semua itu kita telah tahu. Dan orang tua telah mengajarkannya kepada kita. Dan Alkitab juga selalu mengingatkan kita. Orang tua sudah pesan, orang tua sudah lakukan, dan mereka juga mengharapkan kita melakukan semua teladan yang dilakukan di dalam memberi yang terbaik kepada Tuhan, di dalam menopang seluruh pekerjaan Tuhan. Hari ini kita ada merantau, kita ada di sini. Kita ada di tempat di mana Tuhan menempatkan kita semua. Alkitab mengingatkan kita hari ini, yang menjadi pesan dari tete nenek, opa oma, orang tua kita yang lalu. Mari kita lakukan walaupun kita ada di negeri orang. Amin. Mari kita bawa yang menjadi bagian pendeta selalu kita ingat. Karena tidak semua dapat ingat pendeta, pelayan Tuhan. Padahal di kampung semua ingat. Kita bisa cerita dengan sukacita bangga kita. Kami di kampung punya kebun cengkeh sendiri untuk pendeta. Itu punya sawah sendiri untuk pendeta. Sebenarnya dimanapun kita ada, kita terus melakukan walaupun kita tidak berada di kampung kita. Amin. Saya tidak bicara hari ini untuk saudara terus memberi kepada kami, karena saya juga menasihatkan anak-anak saya. Besok-besok jadi ambil, jangan lupa pendeta Bapak mama pendeta. Kita hidup dari persembahan jemaat. Tapi Tuhan berkati kamu besok jadi ambil, harus ingat pendeta. Karena tidak semua pendeta dia bisa buka tangan dan buka mulutnya untuk meminta kepada jemaat. Dia hanya minta untuk Tuhan. Apa-apa yang anak-anak perlu, mama bapak bilang, tunggu pasti ada berkat. Tuhan bilang, tete, oke pendeta. Nanti tete itu sebentar dia datang. Dan kata-kata saya tidak pernah jatuh di tanah sia-sia. Dan itu yang selalu diajarkan, bukan untuk saya, tapi untuk Bapak Ibu Saudara. Hari ini Alkitab bicara, nasihatkan untuk saya dan saudara. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lubung-lubungmu akan diisi penuh sampai melimpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Semakin saudara memberi, saudara tidak akan berkekurangan. Amin. Berilah yang terbaik untuk Tuhan. Sediakanlah persepuluhanmu untuk Tuhan. Jemaat Rutenures punya penghasilan yang luar biasa. Dan ketika di jemaat ini kita menyiapkan persepuluhan kita dengan benar, berilah persepuluhanmu yang benar kepada Tuhan. Persepuluhan kita akan lebih dari puluhan juta. Persembahan yang kita berikan, kita tidak beri dari sisa-sisa belanja kita di kios, tapi yang kita siapkan, yang kita terima, kita tukar. Oh, ini untuk persembahan. Dan ini belum semua kita melakukan dengan benar. Belum semua kita
memberikan persepuluhan kita dengan benar. Kalau jemaat GKI Tenures memberikan persepuluhan kita dengan benar, luar biasa. Maka kalau sampai hari ini kita belum memberi yang terbaik kepada Tuhan dari apa yang kita terima dari hidup kita, mari kita lakukan kembali. Kita beri persembahan persepuluhan kita yang benar kepada Tuhan. Hari ini kita terima gaji 7.700.000 kas keluar, yang selanjutnya saudara bisa pakai, dan saudara tidak akan berkekurangan di bagian itu, dan sebagainya. Dan biarlah Tuhan yang mempunyai hidup dan berkat-Nya akan senantiasa memberikan kita hikmat, sehingga di dalam hidup ini kita diberikan hikmat oleh Tuhan untuk memberi yang terbaik dengan pimpinan di dalam kehendak Tuhan melalui hikmat-Nya, sehingga apa yang kita terima dalam hidup diberikan, disampaikan, disiapkan dengan benar untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Seperti Nats bilang, muliakanlah Tuhan dengan harta. Kurang dan lebih kita harus mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan. Jangan mengeluh. Jangan. Semakin saudara mengeluh, hari ini ada amplop ini, hari ini ada sumbangan ini, hari ini ada ini. Ini bagaimana ini? Berdoa, siapkan yang terbaik. Sampaikan untuk Tuhan kekurangan-kekurangan kita. Paulus bilang dalam suratnya, Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu. Amin. Semua punya pengalaman rohani. Jalan di atas semua pengalaman itu dan teruslah membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan di dalam hikmat-Nya. Maka Tuhan akan memberkati kita dari satu tanah heran yang satu kepada satu tanah heran yang lain, di atas negeri yang penuh dengan susu dan madu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.